Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Tia, berita Memo X hari ini 26 Maret 2025. Berita Jakarta, pemerintah siapkan 20.000 unit rumah untuk guru. Para guru di Indonesia yang belum memiliki rumah boleh sedikit bernafas lega. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru lewat pengadaan rumah atau tempat tinggal. Presiden Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru. Ada total 20.000 unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu ada Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. PT Bank Tabungan Negara memastikan bahwa rumah subsidi yang diberikan kepada para guru tetap memiliki kualitas yang layak, meskipun harga pasarnya tergolong murah. Berita dari Pasuruan. Bukan dari orang dalam, sedang heboh, warga Pasuruan tumpu uang baru. Saat ini sedang viral di media sosial usaha penukaran uang baru di Ruko Pasuruan. Dalam video yang beredar itu, ada tumpukan uang baru yang disebut bernilai miliaran. Video ini viral sebab banyak warga yang mengaku sulit mendapatkan jatah penukaran uang baru di Bank Indonesia. Sang pemilik usaha, Wildan, menjelaskan asal tumpukan uang yang dipamerkan bahwa usaha yang dimilikinya musiman dan sudah berjalan 5 tahun lebih. Uang baru tersebut pula dari seseorang, bukan dari orang bank. Berita dari Jakarta. Prabowo bertekad bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Presiden Prabowo Subianto bertekad mewujudkan mimpi besar untuk membawa tim nasional Indonesia kembali berlaga di ajang internasional Piala Dunia, kata pejabat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Juru bicara PCO, Hariko Satria Wibawa, dalam keterangannya di Jakarta Selasa, menyatakan untuk mewujudkan mimpi besar ini, Presiden mengambil langkah konkret dengan meresmikan 17 stadion berstandar internasional di berbagai daerah hingga membenahi sistem pembinaan pemain. H-7 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, 600.000 kendaraan sudah keluar Jabodetabek. PT Jasa Marga mencatat sebanyak 600.000 lebih kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-10 sampai dengan H-7 Idul Fitri 2025 yang jatuh pada periode Jumat sampai Senin 21 sampai 24 Maret 2025. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yaitu GT Cikampek Utama menuju arah Trans Jawa, GT Kalihurip Utama menuju arah Bandung, CT Cikupa menuju arah Merah, dan GT Ciawi menuju arah Puncak. Total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabodetabek ini naik 11,9% jika dibanding dengan periode libur Idul Fitri 2024. Berita Malang. Penyelesaian permasalahan perkotaan jadi program prioritas Wali Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa 5 program prioritasnya selaras dengan perencanaan daerah yang telah disusun sebelumnya, terlebih permasalahan perkotaan. Hal ini disampaikan dalam penjelasannya Wali Kota Malang terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Menurutnya, RPJMD adalah kewajiban dalam perencanaan daerah. Itu merupakan turunan RPJPD yang harus dilakukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan visi misi yang harus selaras dengan perencanaan. Selanjutnya, dukung mudik lebaran. Proyek pelebaran jalan JLS dikebut. Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim bersama Forkopimda Malang melakukan peninjauan proyek pelebaran jalan di jalur lintas selatan Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilakukan sebagai dari persiapan arus mudik lebaran 2025 guna memastikan kelancaran akses bagi pemudik dan wisatawan. Peninjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Berita dari Banyuwangi. Wabub Mujiono tinjau harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Lebaran. Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menjelaskan pemantauan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional selain memastikan aman dan cukup juga ingin dipastikan harga kebutuhan pokok masyarakat terkendali menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia mengaku telah berkeliling pasar untuk memantau harga sembako antara lain daging ayam, daging sapi, beras, minyak goreng, bawang, dan cabai. Ia mengatakan jumlah stok bahan pangan di Banyuwangi, khususnya pada Maret hingga Lebaran, tersedia dalam jumlah cukup. Di antaranya daging ayam ras, daging sapi, telur ayam, dan bawang merah. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih.